Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rasyadi dari nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Sunarto dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Arden Mulya Rizky dari absen 3. Kami di sini akan mempresentasikan proyek prakarya mengenai kerajinan berbasis media campuran. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Pengertian kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Bahan yang digunakan dapat berupa bahan alam dengan bahan alam atau bahan buatan dengan bahan buatan, dapat pula terdiri dari bahan alam dan buatan. Beberapa alasan pembuatan kerajinan berbasis media campuran yang dapat dikemukakan adalah: 1. Adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. 2. Menghindari bentuk yang monoton. 3. Meningkatkan estetika pada tampilan produk. 4. Terlihat modern dan dapat disukai oleh semua kalangan. Adapun prinsip-prinsip perubahan pada pembuatan kerajinan berbasis media campuran adalah sebagai berikut. 1. Penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan, misalnya terkikis, berkarat, dan lain-lain. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, baik bahan homogen atau heterogen, atau yang disebut dengan bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, bahan alam dengan bahan buatan. 3. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan, misalnya ada yang meleleh. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau yang disebut dengan estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonis. Teknik pembuatan kerajinan berbasis media campuran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah stilasi dan yang kedua adalah deformasi. Yang pertama adalah stilasi. Stilasi adalah menyederhanakan dengan cara menambah atau mengurangi bentuk. Strategi rancangan stilasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap produk kerajinan yang akan diubah menjadi kerajinan berbasis media campuran. Setelah diamati, jika ditemukan bahwa bentuk produk tampak berlebihan, terlalu ramai, dan tidak memiliki fokus artistik yang mengerucut, maka kita harus mengurangi bentuknya. Sebaliknya, jika bentuk produk kerajinan terlalu datar dan membosankan, maka kita harus menambah bentuknya. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi harus dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas, sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. Dan pesan implisit pun harus diperhatikan, pesan informatif atau prestis dan lain-lain. 2. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi model perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk penyederhanaan bentuk harus disiapkan, berbentuk gambar ataupun berbentuk langsung. Yang keempat, perhatikan pengamatan bahan agar bisa melakukan produksi sebanyak. Yang kedua, deformasi. Selain dengan hanya menyederhanakannya, kerajinan berbasis media campuran juga dapat diubah dengan cara mengubah bentuknya hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang produk asalnya, agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Contohnya, kita dapat mengubah bentuk bangku atau kursi ke bentuk yang nampak abstrak dan bahkan sudah tidak layak untuk diduduki, namun memberikan dampak artistik yang jauh lebih kuat. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. 1. Batu. Karakteristik bahan keras batu yang sering digunakan untuk kerajinan berbasis media campuran antara lain: batu terdiri dari batu permata atau batu mulia, batu akik, manik-manik, dan batu cadas. Manik-manik atau batu dari Kalimantan yang masing-masing warna mempunyai makna, yaitu kuning bermakna bahenda atau keagungan, putih
bermakna bab putih atau kesucian, merah bermakna bahandang atau keberanian, hitam bermakna babilem atau kepekaan, hijau bermakna bahijau atau kesuburan. Biasanya batu-batu ini dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, logam, dan lainnya. Berikut ini hasil produk dari paduan bahan dasar batu, yaitu batu dengan kayu dan batu dengan logam. 2. Logam. Karakteristik bahan logam yang sering digunakan untuk kerajinan berbasis media campuran antara lain: A. Bahan logam biasanya didapat dari hasil tambang seperti besi, emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan, dan lain-lain. Warna bervariasi sesuai logamnya: warna emas untuk logam emas, warna perak untuk logam perak, warna kemerahan untuk tembaga, dan lain-lain. C. Logam emas, perak, atau perunggu memiliki kesan mewah dan kuat. D. Logam juga mudah terkorosi oleh udara, seperti biasanya dilapisi oleh bahan tertentu seperti krom, emas murni, aluminium dengan cat. E. Logam banyak jenisnya, namun perak yang paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran, karena selain harganya yang terjangkau, juga lebih diminati dengan berbagai bentuk penampilan. Salah satu daerah penghasil kerajinan perak adalah Kota Gede, Yogyakarta. Contoh produk dari paduan bahan dasar logam dan batu-batuan, kayu, dan lain-lain adalah kujang, gelang, kalung. 3. Plastik. Karakteristik bahan plastik yang sering digunakan untuk kerajinan berbasis media campuran antara lain plastik banyak jenisnya, seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur rumah atau rumah tangga. Namun botol plastik yang paling sering digunakan dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran karena memiliki permukaan yang cukup keras. Plastik merupakan salah satu jenis benda yang ketup air, warnanya transparan, ringan, dan lentur sehingga mudah dibentuk. 4. Kayu. Karakteristik bahan kayu yang sering digunakan antara lain: 1. Kayu adalah bagian batang, cabang setelah ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. 2. Warna kayu coklat khas kayu dan permukaan kulit kayu kasar. 2. Keunikan dari kayu adalah mempunyai serat atau urat kayu indah dan khas yang berbeda-beda, serta biasanya memiliki lingkaran tahun. 4. Jenis kayu hutan tropis Indonesia diantaranya kayu jati, yaitu paling kuat dan mahal, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu nangka, kayu kelapa, kayu sengon, serta kayu yang ringan yaitu kayu lem dan kayu albasia. Karakteristik bahan keramik yang sering digunakan untuk kerajinan berbasis media campuran antara lain: 1. Keramik berasal dari tanah liat, sifatnya rapuh dan mudah pecah sehingga keramik sering dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain rotan, kertas, atau karton dan lainnya. 2. Berikut hasil produk dari paduan bahan keramik, yaitu kalung keramik dengan kain, tempat minum keramik dengan rotan. Berikut contoh produk stilasi. 1. Hiasan kepala penari Bali. Disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu, serta besi sebagai penyangga. Kerajinan ini terbuat dari logam kuningan agar kuat dan diberi penyangga besi agar terlihat monumental, dengan kayu sebagai alas produk, yang juga berguna untuk menambah daya tarik hiasan ruang. Proses menggayakan bentuk nampak pada bagian tiang penyangga dan fungsinya. Selain sebagai hiasan produk, ini dapat dijadikan sebagai kap lampu. Produk hiasan meja dari bahan kerang awalnya hanya diletakkan begitu saja, dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja. Namun, dengan lebih kreatif, selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki, sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, ragam hias yang diterapkan juga sangat indah dan detail. Berikut contoh produk deformasi. Produk kerajinan tersebut terbuat dari bahan kayu. Meskipun tidak terlihat jelas paduan gambar yang digunakan, namun
Sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Karya tersebut terbuat dari keramik, fungsinya sebagai mangkuk, namun bentuknya sudah diubah terutama pada bagian dekorasi bagian dalamnya, sehingga tidak maksimal berfungsi sebagai mangkuk. Namun, keramik ini tetap digunakan sebagai wadah bunga atau lilin. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kerajinan berbasis media campuran. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.